Masuklah kita di area hilir negatif. Bisa dilihat di sini. Banyak sekali tumpukan sampah. Dan sekarang kita sampai di area hilir untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini. Di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengalaman dan juga gambaran mengenai isi dari sisi negatif yang sering kita lakukan yang berakibat buruk pada sanitasi nasional. Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, sampailah Bapak dan Ibu di pohon harapan. Ya, kami harapkan Bapak Lukita dan juga Bapak Dedi serta Bapak Rustam untuk mengisi harapan, ya, menuliskan harapan tentang sanitasi di Indonesia. Bisa langsung disangkutkan ke pohon harapan, Bapak. Sampailah kita di penghujung perjalanan Sanitation City dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu memasuki area panggung festival. Ya, dan kami ucapkan selamat datang di area panggung festival kepada yang terhormat Bapak Lukita Dinarsyatul selaku Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan juga Bapak Dedi S. Priyatna selaku Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian atau Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga kepada Bapak Rustam Effendi selaku Gubernur Bangka Belitung. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang kami sediakan di depan panggung festival. Kepada para pengunjung dan rekan-rekan media, kami persilakan untuk menempati arena depan panggung festival. Ya, dan selanjutnya lagi kita akan sama-sama menyaksikan pagelaran Wayang Golek khas Jawa Barat. Setahun terakhir ini merupakan kampanye sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang menggunakan kesenian rakyat dalam perubahan perilaku untuk tidak buang air besar sembarangan. Saat ini sudah ada dua orang sahabat kita yang jauh-jauh datang dari Bandung untuk menyaksikan Festival Konferensi Sanitasi dan Air Minum 2013. Kita ucapkan selamat pagi kepada Kang Cepot dan juga Kang Hebring. Iya. Selamat pagi. Yang, halo, dewek jauh-jauh di Bandung ke Jakarta, oi. Nyata sosialisasi mengenai sanitasi, oi. Sedangkan cina Jakarta mah kudu make bahasa Betawi, bahasa Indonesia kudu make gua lu. Dari dewek nyobaan make bahasa Indonesia. Jadi begitu.
Saya nih Pak nih. Saya teh init dari Bandung menuju kumaha nya hesenya Aduh, untung tadi Bring. Dia duaan jeung si Hebring Tadi teh. Selamat datang kepada Bapak Wamen dari Bapenas ya, yaitu Bapak Lukita Dinarsyah Tuwo beserta ada gubernur nih dari Bangka Belitung. Bapak Haji Rustam. Selamat datang Bapak Haji Rustam. Ya, juga Bapak Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Bapenas Bapak Dedi Priyatna. Ya, selamat datang. Yang saya kesini itu berdua dengan si Hebring. Si Hebring temen wakilnya nyaitan duta sanitasi. Bring. Ada Bring. Siap, Kang. Ayo. Aduh itu si Hebring ke kajangkung badak gitu. Naon kadaharanana si lain euy. Itu kamu teh sampai jangkung besar begini makannya apa, Bring? Ya saya mah sudah anak gaul. Gitu, Bro. Aku kan anak Betawi. Betawi itu enggak ada yang namanya makanan singkong, ubi enggak ada. Ya adanya ya bakso roti, hamburger. Oh hamburger, duit ger pas ya. His, bukan begitu. Gini Bring, kita kan jadi duta sanitasi nih. Dalam acara konferensi sanitasi dan air minum nasional yang dihadiri oleh Bapak Wamen dari Bapenas. Ya selamat datang Bapak Wamen dan Gubernur Bangka Belitung. Iya juga Bapak Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Ya gini Bring, kita kan dalam waktu-waktu kemarin pernah nih di Bandung, di tempatnya di Saung Angklung Ujo. Pernah ngobrol-ngobrol masalah sanitasi dan air minum dengan Kang Aher alias Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah ini juga kita akan bertanya-tanya nih ke Bapak Wamen. Apakah di Jakarta masih sama di Jawa Barat sama dengan Jawa Barat? Kalau di Jawa Barat itu Pak masih ada yang namanya dolbon. Naon dolbon teh dolbon. Buang air besar di kebun. Atau dosek. Buang air besar di keresek. Nah, apakah di Jakarta juga masih ada yang masalahnya begituan? Ya pastinya enggak ada lah, Jakarta kota metropolitan gitu loh. Pasti enggak ada lah, barangkali masih ada. Kita akan tanya-tanya kepada Bapak Wamen. Ya oke. Tapi sebelum kita bertanya-tanya kepada Bapak Wamen, kita akan memberikan kado kepada beliau. Kado apa isinya? Bukan apa-apa, kadonya masalah lagu. Ini di Jawa Barat Pak, letaknya di daerah Ciamis. Ada seorang yang sangat antusias terhadap sanitasi, nepikeun, naon istilah bahasa Indonesia nepikeun ini, sehingga beliau itu menciptakan sebuah lagu.
yang berjudul lagunya Laskar Sanitasi. Hehehe. Ini kado buat Bapak. Semua mana Hebring nu nyanyina? Nanti didinya, dewek mah ponok sora Sok sering. Ya, oke. Inilah lagu Laskar Sanitasi. Boleh teman-teman dari Duta Sanitasi. Sanitasi siap membangun negeri. Kami Laskar Sanitasi ikhlas dalam mengabdi. Masyarakat sehat sejahtera itu harapan kita. Masyarakat sehat sejahtera itu tujuan kita. Kami Laskar Sanitasi siap membangun negeri. Kami Laskar Sanitasi ikhlas dalam mengabdi. Masyarakat sehat sejahtera itu harapan kita. Masyarakat sehat sejahtera itu tujuan kita. Hehe. Lain. Kamu bisa menyanyi Laskar Sanitasi? Siapa dulu dong? Anak Jakarta gitu loh. Deweknya bisa. Gua juga bisa. Jangan lu aja yang bisa, gua juga bisa. Cuman, gua mah kan dari Bandung, apa gua? Hah? Apa gua? Gua ditambah gua sama dengan Gopat. 2 itu belum. Gua teh saya. Oh, iya, gua juga bisa. Tapi liriknya lirik Sunda. Karena saya mah ngarumasakeun, saya mah orang Sunda. Jadi liriknya lirik Sunda. Dengarkan, oke? Sip. Sanitasi siap membangun negeri. Kami Laskar Sanitasi ikhlas dalam mengabdi. Masyarakat sehat sejahtera itu harapan kita. Masyarakat sehat sejahtera itu tujuan kita. Hehehe. Ya, itu eleh geunahna kos lain tadi, dewek bisa. Hehehe. Ya, iya, tapi dah ulah ngaruksak ciptaan lagu batu ya, itu ngaruksak deweknya. Ya, sok ulang bertanya kepada Bapak Wamen mengenai sanitasi. Yang mana Bapak Wamen, coba dikasih mic. Coba dikasih mic Bapak Wamen. Ya. Udah ada Bapak Wamen. Iya. Selamat siang Bapak. Kumaha Mang Cepot dah Bang? Selamat siang. Geuning urang Sunda. Kumohon Urang Bapak. Suraya. Hanas dewek mikir diajar bahasa Indonesia.
Wanas diajar bahasa Indonesia ke Kang Bayu lu gua. Nyatanya Pak Wamennya ulang Sunda. Wuih. Aduh, haturan wilujeng sumping Bapak Wamen damang. Damang nuhun saya. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon sami sareng disim abdi kitu mohon. Iya Bapak Wamen ya, aya nu bade ditaroskeun ku sim abdi. Ada yang akan ditanyakan ke Bapak-Bapak Wamen. Nah, apa peran KSAN terkait pembangunan air minum dan sanitasi sejauh ini Pak? Mohon dijelaskan peran serta KSAN. Baik, Bang Cepot. Ya, siap. Sebelum menjawab, itu kenapa mukanya merah? Iya, Kan duta sanitasi kan harus sehat. Iya. Ya, kenapa Bang Cepot mukanya merah? Jangan-jangan duta sanitasinya belum berjalan efektif ini. Oh, kalau bukan merah bukan cepot Pak. Oh gitu ya. Dikirain marah-marah terus nih Bang Cepot. Iya, kalau buka cepot merah itu kan ini simbol sastra jingga. Sastra itu tulisan, jingga itu merah. Jadi gambaran dari hawa nafsu ini Pak. Itu loh. Baik, saya jawab ya. Iya, oke Pak. KSAN. Kita tahu bahwa masalah sanitasi air minum itu sangat penting. Iya. Untuk kehidupan masyarakat, kehidupan kita semua, kita sendiri. Nah, untuk kesehatan, ya. Tapi masalah sanitasi air minum tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah sendiri. Iya. Harus semua pihak, pemerintah yang di pusat, di daerah, lalu masyarakat sendiri, ya, para pengusaha, semuanya harus bersama-sama ikut serta membangun air minum yang terjangkau dan sanitasi yang bersih, yang sehat. Nah, iya. Untuk itu, ini semua pihak harus sama-sama kita ajak bergabung di sana, memberikan komitmennya. Nah, konferensi ini tidak lain adalah mengajak semua pihak yang tadi yang terkait, yang terlibat untuk sama-sama bersama membangun Indonesia lebih sehat dengan mempercepat pembangunan sanitasi dan air minum. Iya, setuju Pak lah. Ya, harus berkaitan semua komponen Pak ya. Ya, termasuk Iya. Mang Cepot ya. Iya, saya mah sangat mendukung sekali. Saya kan duta Pak. Ya. Iya. Saya sampai berkeliling-keliling nih Pak. Oh, ke tiap daerah, tapi baru di Bandung dulu. Sama di Jakarta, nanti ke depannya. Ini yang kedua Pak ya. Kemarin Kang Cepot menonton TV nih. Sangat sedih sekali ada ibu-ibu yang sudah tua renta, badannya kurus kering, mikul-mikul air, jalannya sampai berkilo-kilometer, sampai nanyak naik tangga. Itu kayaknya orang masih susah banget dia dapatkan air bersih. Itu kenapa sih Pak? Apakah belum terjangkau oleh pemerintah setempat atau gimana itu Pak? Ya, jadi memang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko, masih ada tantangan ya di dalam menyediakan air bersih yang tersedia. Pertama tersedia, lalu yang kedua terjangkau untuk semua masyarakat. Ya, dari target yang harusnya 2015 nih 68%, kita baru 58. Jadi masih banyak masyarakat kita yang belum terjangkau. Ya, itulah sebabnya tadi juga salah satu upaya penyelenggaraan konferensi ini tekadnya adalah mempercepat. Jadi bukan hanya membangun, tapi mempercepat ketersediaan air bersih tadi. Dan itu bukan hanya kita bicara soal sumber daya airnya. Tadi Mang Cepot ya bilang jalan jauh dan sebagainya. Nah, itu juga memerlukan akses infrastruktur dan lain-lain yang harus kita sediakan. Nah, ini adalah tugas bersama pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, sini ada Pak Gubernur, Pak Wagub. Pak Gubernur ini punya Laskar Pelangi nih. Oh gitu. Di Bangka Belitung, bukan hanya Laskar Sanitasi juga, ya. Iya, jadi beliau punya Laskar Laskar Pelangi ya Pak Gubernur. Lalu di Sulawesi Tenggara ya, iya, Pak iya. Wagub. Nah, ini semua makanya kita kumpulkan di sini Pak. Ini Mang Cepot tantangan bersama.
Tadi Iya. jangan sampai tadi ibu-ibu yang tadi yang sudah tua masih begitu berat untuk mendapatkan air. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan Mang Cepot kedepannya bisa ke Bangka Belitung Pak ya. Iya. Naik naon ke Bangka Belitung Plesir. Ini Pak ya, Mang Cepot kan dengan si Hebring ini hobi mancing Bring ya. Iya betul. Nah kemarin Mang Cepot itu mancing. Udah di Walungan. Disangka teh ada lele Pak. Wah besar. Barang saya ambil ternyata lele kuning. Taunya ada yang lagi nongkrong tuh. Apakah itu orang nggak malu ya Pak ya? Kenapa sih nggak bikin toilet gitu, walaupun yang sederhana. Jangan asal nongkrong aja gitu di Walungan gitu kan nggak sehat gitu Pak ya. Itu gimana Pak ya tadi belum sadar apakah masyarakatnya itu Pak? Pak Wamen, halo? Ya, ya Bang Cepot. Ya gimana itu tanggapan Ini Bapak juga ya? sama, tadi air bersih kan. Iya. Ini yang soal toilet ini masih ada sekitar 40-an juta lebih ya. Orang yang belum terjangkau untuk mendapatkan toilet yang bersih tadi. Jadi masalahnya ketersediaan toiletnya sendiri. Yang kedua juga mungkin udah tersedia soal kesadaran tadi, Mang Cepot bilang kan? Iya, iya. Ya kesadaran, nah ini juga makanya Mang Cepot perlu melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat apa tadi yang di Bandung, di Jawa Barat ataupun di daerah-daerah lain nantinya bahwa soal tadi yang di sungai tadi Iya. itu sangat berbahaya terutama untuk kesehatan masyarakat. Bukan hanya sendiri tetapi juga orang lain. Iya, Ya iya. tadi ada Betul. unsur sarananya yang harus kita bangun. Yang kedua adalah soal kesadaran ini. Iya. Iya, jadi harus sadar semua komponen Pak ya, dari mulai pemerintah setempat, pemerintah pusat dan masyarakatnya itu sendiri harus sadar ya Pak ya. Harus kali Iya. itu adalah untuk kepentingan kita sendiri juga hidup sehat itu. Iya, Ya. iya betul, betul. Iya, terima kasih Bapak Wamen yang sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan Kang Hebring, dengan Kang Cepot dalam rangka konferensi sanitasi dan air minum nasional. Mudah-mudahan Bapak Wamen bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Hidup Bapak Wamen. Hidup Mang Cepot. Ya. Iya, Hidup, terima kasih. hidup sanitasi air minum untuk Indonesia lebih sehat. Amin. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat selalu untuk selamanya ya. Amin. Nah, terima kasih Bapak Wamen, terima kasih Bapak Ya, Wamen. matur nuhun, wilujeng Mang Cepot. Mohon. Sebentar Bring. Barusan teh ada harewos. Naon harewos? Harewos. Dari berbisik dari Kang Bayu katanya Bapak Wamen jangan kemana-mana dulu karena kita akan ada foto bersama. Bersama siapa? Bersama saya. Jangan maneh mah goreng patut. Nanti kalau dipoto dengan kamu kameranya terbakar. Dengan saya si Hebring yang punya lakon. Lu mah diem. Sok aduh. Ya, tak sakitu panginten mohon Pak Wamen dari kami atas nama Duta Sanitasi dari Bandung. Kami akan kembali lagi ke Bandung karena akan menjalankan tugas untuk selanjutnya. Hidup sanitasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Kang Cepot dan juga Kang Hebring. Tapi sebelum pulang ke Bandung, kami mohon kesediaannya Bapak Lukitan dan juga Bapak Dedi dan juga Bapak Rustam Effendi untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama Kang Cepot dan juga Kang Hebring selaku Duta Sanitasi. Ya, teman-teman fotografer dan juga media kami persilakan untuk mengabadikan gambar.
Ya, kepada Bapak Lukita dan juga Bapak Dedi kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan cindera mata dari pihak penyelenggara Festival Konferensi Sanitasi dan Air Minum 2013 diwakili oleh Bapak Dedi selaku Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas dan akan diserahkan kepada Bapak Lukita Dinarsyah Tua selaku Wamen Bappenas. Iya. Selanjutnya juga akan diserahkan oleh Bapak Dedi cindera mata kepada Bapak Rustam Effendi selaku Gubernur Bangka Belitung. Silakan teman-teman media dan juga panitia untuk mengabadikan. Iya. Kepada Bapak Lukita dan Bapak Dedi kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Karena setelah ini kita akan membuka kesempatan kepada rekan-rekan dan juga media yang ingin mengajukan pertanyaan seputar Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2013. Dan yang pasti untuk Anda semua rekan-rekan dari media, untuk teman-teman dari media boleh maju ke depan karena sesi press conference akan kita mulai. Boleh maju ke depan untuk rekan-rekan media yang masih ada di belakang. Karena kami akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2013. Nama saya Retno dari Harian Ekonomi Neraca. Ini dari Kementerian sendiri bagaimana sosialisasi untuk sanitasi? Sosialisasi sanitasi dan air minumnya. Ya, dan juga pengawasannya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. Tadi kan sudah sampaikan bahwa masalah sanitasi, air bersih itu memerlukan suatu komitmen bersama dari berbagai pihak. Nah, khusus yang dari kementerian lembaga, saya kira yang paling penting pertama tadi soal advokasi. Ya. Advokasi, memberikan kesadaran kepada advokasi dan sosialisasi. Memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, tentang pentingnya tadi ada air minum dan sanitasi. Dan yang kedua tentunya adalah tadi mulai kita menyediakan apa-apa yang dibutuhkan sarana, prasarana yang terkait dengan soal sanitasi dan air bersih tadi. Kemudian yang ketiga tadi soal pengawasannya ya. Ya pengawasan tentunya tadi ada pemerintah daerah, tetapi juga saya sampaikan tadi bahwa pemerintah tidak bisa setiap saat, apalagi kalau daerahnya terpencil, itu bisa setiap saat mengawasi tadi. Jadinya masyarakat sendiri, peran serta masyarakat harus mempunyai kesadaran dan di antara mereka sendiri tadi membangun suatu mekanisme untuk supaya apa yang sudah dibangun tadi, fasilitas-fasilitas yang ada, itu bisa terus beroperasi karena masyarakat memang mempunyai kesadaran bahwa itu adalah untuk kepentingan mereka juga. Nah mungkin Pak Gubernur yang langsung ya dengan masyarakat di daerah mungkin saya bisa undang juga untuk bisa memberikan jawaban. Silakan Pak Gub. Ya, terima kasih Pak Wamen. Jadi alhamdulillah saya lihat dengan sosialisasi sanitasi yang dilakukan pada hari ini dan sampai ke daerah kita lihat berkurangnya masyarakat dan bermanfaatnya sanitasi ini serta air minum ini bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau dulu barangkali apa yang diceritakan oleh Pak Cepot tadi masih banyak di sungai-sungai. Tetapi kali ini dengan adanya sosialisasi ini, mereka tahu manfaat daripada sanitasi itu sendiri. Dan sebagaimana yang kita dengar dari Pak Menko tadi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya melalui proses. Demikian dalam pengawasan, nah ini tidak cukup dengan kekuatan pemerintah. Tetapi seluruh komponen kita mengajak agar sanitasi ataupun keberadaan air minum ini saling menjaga satu sama lain. Di sini perlu adanya LSM, perlu adanya PES, perlu adanya masyarakat itu sendiri. Dan mereka memberikan pemahaman bahwa manfaat daripada air bersih itu sangat penting bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tadi mungkin? Dah cukup Pak. Baik, rekan-rekan media, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan. Di sini ada juga dari Kementerian PU yang langsung melakukan pembangunan tadi air minum maupun sanitasi. Ya Pak, saya lebih tanya ke Gubernur Babel nih.
Untuk sanitasi dan air bersih ya, kan di Babel ini termasuk kawasan pemekaran dan tingkat pencemaran juga cukup parah. Lalu bagaimana ini untuk realisasi program air bersih dan sanitasi ini? Ya, kami dalam mengatasi ini bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait, terutama akses daripada dampak dari tambang timah ini, supaya air tambang timah ini tidak dialirkan pada sungai-sungai yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dibuatkan suatu penampungan tertentu yang dampaknya bisa diolah di penampungan tertentu tersebut. Tetapi ini tentunya memang makan waktu yang panjang, karena bagaimanapun proses timah ini sampai saat ini masih tetap berjalan, yang tentunya akibat dari pemutaran air ini kalau tidak disiapkan penampungan ini akan mengalir kepada daerah yang tertentu. Namun demikian sebetulnya batas ambang lingkungan masih memenuhi syarat kita sesuai dengan hasil survei yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh dinas lingkungan. Hanya barangkali hal-hal yang seperti itu yang ada di kita. Kalau yang berkaitan sanitasi nampaknya saat ini sudah cukup baik di lingkungan kita. Kemudian yang berkaitan dengan sampah juga, ini juga di lingkungan kita memang masyarakat sudah tinggi tingkat kesadaran untuk membuang sampah pada tempat yang sesuai. Untuk target sendiri Pak, seperti apa? Ya, kita harapkan dalam kurun waktu yang 2016 ini mungkin karena bekerjasama dengan perusahaan timah itu sendiri dan para pelaku penambang melalui sosialisasi, kita harapkan bisa berkurang paling tidak 20% dari apa yang kita harapkan. Rido Pak dari Investor Daily. Ini ada dua kan, sanitasi dan air minum. Kalau masing-masing itu targetnya dari pencapaian MDG sudah berapa persen Pak? Terus yang kedua soal pendanaan, kan katanya komitmen sampai 2019 butuh dana 660 triliun untuk mencapai agar sanitasi dan air minum ini sempurna gitu. Apakah nanti sumber pendananya murni dari pemerintah atau dari pihak lain? Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya. 660 triliun untuk air minum dan sanitasi, sebentar dulu, target dulu. Bahwa capaian sampai akhir 2012, 58,05% untuk air minum, targetnya 68,38%. Masih ada sekitar 10% lagi menuju tahun 2015. Nah sedangkan sanitasi sekarang sudah mencapai 57,35%, targetnya lebih rendah daripada air minum, 62%. Jadi itu adalah 5% lagi, masih sekitar 5,5% lagi. Kalau kita lihat tren tahun-tahun sebelumnya, sanitasi dan air minum itu kenaikannya sekitar 3,5%. Sehingga untuk sanitasi bisa dipastikan lah dengan bakal tercapai. Nah sedangkan untuk air minum, karena butuhnya 5% dalam tiap tahun, ini perlu kerja keras untuk bisa mencapai target MDGs. Nah lalu 660 triliun itu apakah dari pemerintah? Tadi kan disampaikan oleh Pak Menko, pemerintah hanya sanggup 20%. Sisanya jelas tidak akan mungkin pembangunan infrastruktur di seluruh dunia ini dibangun oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Nah lalu siapa yang harus ikut membangun di situ? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukita, Pak Wamen, bahwa ini harus bahu-membahu semua pihak. Ada swasta dengan CSR-nya, ada masyarakat dengan pembangunan berbasis masyarakat, ada BUMN dengan PKBL-nya, dan lain-lain. Itu bahu-membahu seperti tadi, maka itu bisa kita tercapai, dan memang kita targetkan 100% itu 2019 sesuai dengan RPJP 2005-2025. Saya kira begitu Pak Wamen. Nah ini sebentar, ini kita tambahkan dari PU, dari Pak Dani. Ya saya kira saya sampaikan tadi kita optimis itu bisa dicapai ya. Tapi dengan catatan kita harus bahu-membahu, terutama dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang menjadi lead kita di depan. Karena apa yang kita bangun dari pemerintah pusat itu harus ditindaklanjuti dengan memasang ke rumah-rumah. Ya. Karena kalau kita bangun tidak dipasang ke rumah-rumah ya MDGs-nya tidak ada. Tetapi juga yang penting adalah masyarakat juga. Masyarakat juga harus siap mau membayar gitu. Jadi jangan hanya menerima sambungan rumah saja kemudian tidak mau bayar. Kalau sudah tidak mau bayar, ya dampaknya ya PDAM nanti yang ngelola itu ya tidak berlanjut ya. Jadi semua pihak, dari pemerintah sudah siap tapi juga harus didukung oleh masyarakat. Ya. Yang kedua juga kita himbau, tolong hemat air. Ya. Kita melihat bahwa kalau kita pakai dengan tren yang ada sekarang ya, kita bisa melihat kan yang kayak nanti cuci mobil, siram tanaman pakai air
dari PAM. Mestinya bisa manfaatkan air hujan itu ditampung untuk nyiram tanaman sama ininya. Nah kalau itu dilakukan, maka ada air yang seharusnya dipakai yang kaya tadi bisa dipakai juga oleh yang lain yang belum menikmati tadi. Sehingga kalau ada rasa kebersamaan ini, rasa berbagi ini tadi, saya masih yakin itu akan bisa kita capai. Nah marilah ini kita gerakan semua, hemat air, kemudian pakailah air juga dengan membayar. Dengan cara begitulah kita akan bisa membangun air minum yang lebih baik ke depan untuk memenuhi tadi yang harus mikul-mikul jauh jalan tadi bisa tidak kita ini. Ya. Tapi satu kuncinya, marilah kita berbagi, mari kita bersama-sama menjadi suatu gerakan bersama untuk memberikan air minum yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian sudah sesi tanya jawab ini dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, seluruh rekan-rekan media dan juga seluruh pengunjung yang hadir di sini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir sudah rangkaian dari opening ceremony Festival Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2013. Dan kepada Bapak, seluruh tamu undangan dan juga seluruh pengunjung, kami persilahkan untuk berkeliling menuju area konferensi sanitasi dan air minum nasional. Iya, dan langsung saja kita sambut performance yang luar biasa dari Saung Ujo Bandung. Ini dia si Jali Jari.